Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya ditemani oleh Kang Faizi. Beliau ini adalah pakar linguistik atau pakar bahasa. Nanti saya akan bincang-bincang dengan beliau tentang literasi sesuai dengan channel ini yang mengulas banyak tentang literasi. Maka nanti saya akan bincang-bincang dengan beliau tentang literasi. Apa sih literasi itu? Karena memang literasi itu menjadi sebuah hal yang paling penting di dalam pengembangan sumber daya manusia, pengembangan peradaban keilmuan, dan seterusnya. Jadi literasi itu menjadi sebuah kunci untuk peningkatan kualitas pendidikan. Jadi nanti saya akan bincang-bincang dengan beliau berkaitan dengan literasi. Tapi sebelumnya simak yang satu ini dulu. Yang belum subscribe silakan di subscribe atau di subscribe dulu. Jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk terus mengikuti konten-konten video-video saya. Jangan lupa di like, share, dan komentari ya. Jika ada masukan, ada opini, ada saran, insya Allah akan ditanggapi. Semoga channel ini terus berkembang dan memberikan nilai-nilai kebermanfaatan dan keberkahan bagi banyak orang. Ngobrol-ngobrol ini nanti semoga bisa memberikan pencerahan, bisa memberikan manfaat, bisa memberikan pandangan dari pakarnya sendiri. Pakar kan S1-nya pendidikan bahasa Indonesia, S2-nya linguistik, S3-nya pendidikan bahasa Indonesia. Berarti beliau sudah bisa dianggap sebagai pakar atau pakar tata bahasa. Kang Faizi, ketemu lagi dengan saya. Semoga tetap sehat dalam kondisi pandemi. Semoga kita terus bisa menjaga kesehatan kita dan bisa terhindar dari virus corona. Saya pakai masker sebenarnya karena sedang syuting. Maka maskernya ditaruh dulu. Nanti akan dipakai kembali. Oke, Kang Faizi. Kalau berbicara tentang literasi, ini kan pakar bahasa lah. Bahasa Indonesia artinya tata bahasa itu sudah sangat kental sekali bagi orang yang sudah mendalami 4 tahun, 2 tahun, 3 tahun, berarti sekitar 9 tahun mendalami bahasa. Artinya konteks ini kan kalau ngomong literasi pastinya kan sudah sangat paham sekali. Kira-kira apa sih literasi itu, Kang Faizi? Apa kaitannya literasi dengan tata bahasa? Oh beda ya? Oh, maaf, saya berarti yang salah. Oke, Kang Faizi. Sebetulnya bagi saya literasi itu sederhana. Jadi kemampuan mengakses informasi yang ada. Jadi bagaimana kita ini bisa memahami informasi yang ada. Karena informasi yang ada itu ya. Jadi tidak hanya sebatas baca tulis yang diketahui belajar orang itu. Jadi literasi tidak hanya sekedar menulis, tidak hanya sekedar membaca, dan mengakses informasi itu bagian dari literasi. Jadi saya memahami seperti itu. Jadi kemampuan mengakses informasi. Jadi itu literasi. Jadi luas, maknanya luas. Kalau melihat dari literasi di Indonesia, kira-kira sebagai pakar bahasa itu seperti apa literasi di Indonesia itu? Secara yang dipahami atau yang diketahui ya. Kalau memaknai, kalau kita sempitkan menjadi baca tulis, sebetulnya kondisi yang ada di Indonesia ini masih sangat memprihatinkan. Itu yang literasi ya. Jadi dua hal itu, sebagian dari literasi tadi itu, menulis dan membaca itu masih tidak menjadi barang yang cukup seksis di banyak kalangan. Gitu. Jadi dianggapnya tidak begitu penting. Literasi itu ya. Literasi dianggapnya tidak begitu penting.
Kira-kira gimana letak pentingnya literasi? Karena kalau menurut saya kenapa tidak dianggap penting? Karena mungkin sampai saat ini literasi ini tidak bisa memberikan jumlah nominal yang cepat gitu ya. Dianggap tidak bisa memberikan nominal yang cepat sehingga tidak banyak disentuh oleh banyak orang. Oke. Kira-kira bagaimana sih caranya agar literasi itu menjadi sesuatu yang berharga dan dibutuhkan oleh masyarakat? Ya harus ada kemasan yang menarik terkait dengan literasi ini. Ya. Kalau tadi memaknai, kalau misalnya tadi memandang bahwa literasi itu sebagiannya berupa tulis dan baca itu, maka hal-hal yang berkaitan dengan tulis dan baca itu harus dikemas dengan menarik mungkin. Bagaimana tulisan dikemas dengan menarik, bagaimana menulis itu harus diberikan apresiasi yang tinggi, yang termasuk buku gitu ya, termasuk buku, kemudian karya sastra itu kan perlu diperhatikan secara serius ya, baik di dalam bagi penulisnya, bagi buku-buku yang ada itu perlu dihargai ya, untuk kemudian menjadikan literasi itu sebagai sesuatu yang eksis, yang menarik. Betul. Sejauh yang saya ketahui masih sangat minim penghargaan penghargaan banyak orang termasuk pemerintah atau mungkin pejabat terkait kepada orang-orang yang punya kemampuan dalam menulis. Bahkan hanya dengan hitungan puluhan ribu itu ada, atau bahkan tidak ada hitungannya sama sekali. Menulis di berbagai tempat, tapi pemerintah sudah menyediakan hibah, misalnya hibah buku, hibah untuk jurnal itu kan sudah ada, tapi ya mungkin sebagian besar masih belum terakomodir ya. Belum. Tapi kira-kira bagaimana sih caranya agar mulai dari SD atau di tingkat TK, SD, SMP, SMA itu nilai literasinya bisa dibangun atau dikembangkan? Yang perlu sebuah strategi yang bagus yang mengemas pendidikan usia dini, pendidikan sekolah dasar, pendidikan menengah, sampai di perguruan tinggi pun akses atau literasi itu menjadi suatu hal yang penting untuk terus ditanamkannya. Termasuk mungkin ya bagi mahasiswa, bagi siswa, bagi guru, bagi dosen, untuk memberikan sebuah kerangsangan yang positif dalam meningkatkan literasi itu sendiri. Kalau kita akan kembali ke dunia menulis dan membaca, kira-kira bagaimana sih agar kita itu bisa suka membaca? Kadang kan banyak yang baca satu halaman misalnya sudah ngantuk, malas membaca. Ada enggak trik yang bisa diberikan untuk bisa agar siswa atau mahasiswa atau guru atau dosen itu bisa suka baca? Ini cerita pengalaman. Oke. Biasanya orang ngantuk membaca itu pertama kan agak paham isinya. Karena nggak tahu apa yang dibaca, apa yang dibaca gitu. Atau mungkin sudah sangat paham dengan isinya gitu. Sehingga nggak perlu membaca. Baca satu kalimat sudah ngantuk. Jadi seperti itu. Kalau pengalaman pribadi itu, kenapa saya tertarik untuk bisa menyelesaikan atau segera menyelesaikan sebuah bacaan itu, apakah itu buku, apakah itu artikel, karena saya merasa paham, memahami isinya atau mungkin komik dengan apa yang disampaikan di dalam buku itu. Selain bahasa yang digunakan dalam tulisan itu, saya juga bisa memahami isi dari buku itu. Tapi kalau sudah sejak awal saya mengarahkan mata saya kepada tulisan itu, kemudian saya tidak connect gitu, ngantuk itu aja. Makanya kuncinya adalah bagaimana kita itu bisa memilih bacaan sesuai kebutuhan, sesuai kebutuhan dan kondisi kita. Kalau sudah sesuai kebutuhan, insya Allah bacanya enak ya. Seperti selesai. Terus yang kedua ini, untuk bisa membiasakan menulis, ini kan juga tidak ada kaitannya. Kalau membaca itu tentunya harus diikuti dengan menulis atau bahan bacaan yang banyak itu kalau tidak ditulis itu ya akan
tertelan oleh zamannya sendiri. Maka banyak membaca juga perlu diimbangi dengan banyak menulis agar bahan bacaan yang kita simpan, kemudian kita analisis, kita kembangkan menjadi sebuah tulisan yang kemudian bisa dimanfaatkan atau bisa dibaca oleh banyak orang. Kira-kira ada nggak satu hal yang mungkin bisa diberikan kepada teman-teman yang lain untuk bisa merangsang kita agar menyukai menulis, karena suka membaca belum tentu suka menulis, atau sebaliknya suka menulis juga belum tentu suka membaca. Bagaimana agar bisa seimbang, karena ngomong literasi itu memang tidak lepas dari dua itu, walaupun tidak setiap definisi literasi itu dikatakan membaca dan menulis, tetapi ngomong literasi kedua hal itu masuk menjadi bagian dari makna dari literasi itu. Kira-kira gimana ya? Sebetulnya antara membaca dan menulis itu nggak bisa dipisahkan ya. Satu sama lain ya. Tapi tadi ada pernyataan bahwa ada orang yang suka menulis tapi tidak suka membaca. Itu sebetulnya dekat-dekat kepada nonsen gitu ya. Sepertinya dekat-dekat kepada tidak mungkin gitu ya. Walaupun misalnya seperti menulis artikel bebas gitu ya. Katakanlah dia tidak pernah baca buku, tapi mungkin dia membaca fenomena yang ada. Dengan membaca fenomena, kemudian dia keluar ide-ide untuk menuangkan kepada artikel bebas itu. Artinya membaca dan menulis itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Pasti mengikuti satu sama lain. Mengikuti gitu. Ada caranya ya untuk menumbuhkan rasa menulis itu? Nah, itu motivasinya pertama barangkali dari diri sendiri, ya, dari diri sendiri. Harus dibangun motivasi dari diri sendiri, dari kita sendiri, tergantung pada pribadi kita masing-masing. Ketika kita itu butuh untuk menumbuhkan dan apalagi mengembangkan gitu ya, kita harus tahu cara-caranya. Pertama, kalau pengalaman saya itu, saya ketika pertama terdorong untuk bisa menulis walaupun katakanlah paling jelek itu artikel populer di sebuah informasi aja, beliau sudah ratusan artikelnya yang dikasihkan. Belum ratusan. Di jurnalnya sudah sekitar 10-an lebih. Bukunya beliau juga sudah banyak. Karena pakar bahasa itu tentu harus membuktikan hasil karyanya. Oke, lanjut. Jadi memang ketika pertama saya menulis kemudian dikirim ke media itu berkali-kali ditolak. Tapi ketika ditolak itu timbul motivasi untuk bagaimana agar bisa diterima. Iya. Bagaimana agar bisa diterima. Jadi retur dari penerbit itu dibaca, salah apa diperbaiki, kira-kira apa yang diperbaiki. Ternyata setelah beberapa kali ditolak, direvisi, dikirim lagi, diterima. Pertama kali diterima itu senangnya luar biasa. Walaupun nggak ada kebanggaan dan kebahagiaan sendiri ya. Akhirnya diterima juga tulisan saya. Walaupun memang pada waktu itu memang nggak ada nominal yang saya terima. Tetapi ada rasa kebahagiaan yang karya, kebahagiaan tersendiri. Orang berangkat dari diri kita sendiri ya, untuk bisa menulis berangkat dari diri kita sendiri. Selain itu barangkali saya meyakini bahwa dengan menulis itu gagasan-gagasan yang kita miliki itu tidak akan bisa hilang, akan terrekod di tulisan kita ya, yang ada di media, yang dicetak ataupun yang di media online ya, tetap akan selalu ada ya, sampai kapanpun bisa dibaca, dan itu menjadi sebuah warisan yang bisa disampaikan kepada generasi berikutnya ya, atau menjadi pengetahuan atau menjadi motivasi bagi generasi yang setelah ini. Oke, ada lagi selain itu, selain menunjukkan bahwa menulis itu akan memberikan sebuah warisan gagasan yang mungkin akan dimanfaatkan atau akan berguna bagi orang lain atau bagi banyak orang. Selain itu terkait dengan menulis tadi, kadang timbulnya ide itu kan secara tiba-tiba ya. Jangan senang menunda untuk menulis ide. Ketika keluar ide langsung ditulis, apakah itu di HP kita, apakah itu di catatan kecil kita, atau di mana yang bisa merekam ide ketika keluar itu. Karena ketika kita menunda-nunda, kadang hilang lagi.
Berarti kemana-mana paling tidak bawa catatan dan bawa HP. Kalau ide muncul berhenti kemudian catat apa tadi yang muncul dalam ide. Karena dalam sebuah riset bahwa ide dan gagasan yang masuk ke dalam diri kita itu hampir ribuan setiap hari. Maka untuk bisa mengakses ide dan gagasan kita harus menangkapnya dengan cara menulisnya. Maka dengan menulis ide-ide itu akan menjadi motivasi untuk bisa kita tuliskan kembali, menjadi sebuah tulisan atau narasi-narasi yang bisa dimanfaatkan menjadi buku, menjadi artikel ilmiah, atau menjadi tulisan-tulisan ilmiah populer. Terima kasih Mas Faizi atau Kang Faiz, semoga bermanfaat tadi makna dari literasi dan trik atau tips untuk mengembangkan literasi, semoga bisa berguna dan bisa menjadi kebaikan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.